Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan coba melanjutkan pembelajaran kita untuk pemrograman berorientasi objek, khususnya untuk pemrograman berbasis GUI atau berbasis desktop. Hari ini kita akan coba membuat sebuah form penyimpanan, di mana form penyimpanan tersebut tidak digunakan penyimpanan dengan menggunakan database terlebih dahulu. Saya jelaskan bahwa penyimpanan dibagi menjadi dua, yaitu penyimpanan menggunakan database dan penyimpanan menggunakan array. Dan array ini adalah salah satu tipe data yang ada di pemrograman berorientasi objek. Dia adalah mirip dengan tipe data seperti tipe data reguler, yaitu char, kemudian ada integer untuk angka, kemudian ada boolean atau untuk logika, dan masih banyak lagi. Dan array adalah salah satu tipe data yang digunakan untuk proses penyimpanan. Letak penyimpanan pada array yaitu dilakukan di memori sementara atau biasa kita sebut dengan RAM atau random access memory. Artinya apa? Proses penyimpanan akan terus berlangsung ketika PC atau laptop tersebut dijalankan. Namun, dia akan hilang secara otomatis ketika PC atau laptop tersebut kita matikan. Itu namanya random. Sedangkan penyimpanan yang permanen itu dilakukan dengan menggunakan hard disk yang biasanya di dalamnya terdapat sebuah database. Nah, itu akan kita bahas selanjutnya. Menginjak latihan 9, kita akan membuat sebuah form di mana form tersebut adalah berisi tentang form data siswa, di mana di dalamnya ada sebuah nilainya dari siswa tersebut ada nilai tes atau UTS dan nilai post test. Kemudian akan kita simpan dan kita masukkan ke dalam sebuah tabel. Tabel itu fungsinya untuk melihat hasil report dari apa yang sudah kita inputkan tadi. Nah, kita langsung aja untuk mencoba latihan tersebut. Silakan kalian membuat sebuah project sama seperti yang dulu. Klik kanan pada KBM online. Ini adalah package-nya, jangan lupa new, kemudian G-frame from. Kemudian kalau sudah diberi nama dengan latihan 9, kemudian tekan finish. Di sini Pak Ari sudah membuat sebelumnya, tinggal saya buka aja tampilannya. Yaitu ya, silakan kalian lakukan sekarang. Oke, sudah dilakukan, sudah dibuat projectnya, jangan lupa diberi nama latihan 9. Kemudian setelah itu silakan kalian mendesain. Saya tidak akan memberi contoh mendesain karena saya sudah sering memberi contoh itu. Kali ini kalian harus melakukannya sendiri. Desainnya tampilannya seperti ini, di mana kita akan menginputkan sebuah data. Ada NIS, ada nama, ada nilai 1, ada nilai 2. Bisa di sini kamu ganti dengan pretest atau posttest sama saja. Atau di sini kamu ganti dengan UTS atau pas sama saja. Di sini saya menggunakan JLabel, ya. Jadi di properties, di paletnya ini kamu menggunakan JLabel, tinggal kamu drag, kamu masukkan sini. Kemudian kamu edit teks pada NIS, nama. Kalau sudah dipasang semua, kemudian edit teks NIS, nama, dan nilai. Maksudnya di edit teks seperti ini, klik kanan, edit teks, ya. Kemudian kalau JLabel sudah terpasang semua, kita akan menuju yang kedua menggunakan JText atau JText field 1. Di sini saya memilih JText field ini. Kamu drag sebanyak 1, 2, 3, 4. Drag. Kemudian isinya kamu hapus, kamu lebarkan lagi menggunakan edit text juga.
Ya, sehingga terbentuk text field sebanyak 4 buah. Setelah itu terbentuk semuanya, sudah tertata rapi, kemudian kita menggunakan button. Di sini saya menggunakan 2 button. Button pertama kita drag di sini, kemudian button kedua juga kita drag di sini. Kemudian jangan lupa kita edit text lagi, klik kanan edit text, diberi nama simpan, dan edit text lagi, diberi nama exit. Kemudian untuk yang bawah ini saya memberi nama, mengambilnya dengan nama jtabel, ya, jtabel 1 namanya. Ini baru, makanya saya kira fungsinya untuk apa nanti melihat hasil inputan akan reportnya saya taruh di bawah sini, seperti form pada website yang sudah kalian praktekkan sebelumnya. Biarkan dia keadaan kosong, ada title 1, title 2, title 3, title 4, biarkan dia keadaan kosong, tidak usah diganti namanya. Kemudian ngambilnya dari mana Pak tadi? Bisa cari di sini, jtabel itu yang mana? Yang ini, ya. Ini namanya jelas jtabel. Tinggal di drag taruh sini. Kalau semuanya sudah tertata dengan baik, kita akan coba menuju ke source-nya. Seperti biasa, source-nya kalian ketikkan tambahan-tambahan di sini, yaitu import Java Swing tabel default tabel model. Ini fungsinya letakkan di antara package ini ya, di bawahnya author, kemudian import Java Swing tabel fungsinya untuk apa? Membaca palettes yang bernama jtabel tadi sehingga bisa dikenali di Java. Maka namanya adalah, kalau dalam bentuk palettes maka namanya tidak lagi AWT atau yang lainnya, tapi namanya adalah Java Swing. Ya, Swing itu alat. Kemudian yang bawahnya adalah kita tambah perintah Java X Swing tabel model. Ya, diimport juga. Kalau sudah, kalian ketik di bawahnya import Java X Swing JOptionPaint. Apa itu fungsinya JOptionPaint? JOptionPaint itu fungsinya mirip dengan Touch yang ada di Android. Dia berfungsi sebagai message box, pesan. Artinya apa? Ketika dia mau melakukan sesuatu akan muncul pesan tersebut. Oke, hanya 3 ini aja. Tabel itu pasangan dari default tabel model dengan tabel model, satu pasangan, satu paket ya. Kemudian Java Swing JOptionPaint. Kemudian bawahnya public class latihan 9 sama. Saya geser ke bawah. Untuk tadi keadaan jtabel masih keadaan kosong ya, masih ada title 1, title 2. Maka perintah untuk memberi nama ini, kamu beri perintah di bawahnya default tabel model ini adalah variabel saja ya, variabel saja, jadi bisa diganti tempe, tahu dan lain sebagainya. Cuman karena biar lebih seragam saya beri nama model gitu aja, titik koma. Artinya apa? Dia memanggil import Java Swing tadi yang bernama default tabel model dan diberi nama variabelnya adalah model. Kemudian objek isinya apa? Objek kolom ya, sama dengan list, nama, nilai 1, nilai 2, dan rata-rata. List, nama, nilai 1, dan nilai 2, dan rata-rata. Artinya apa? Kenapa harus ada rata-rata? Artinya nanti saya pengen ketika kamu memasukkan nilai 1, nilai 2, rata-ratanya muncul. Berarti dengan rumus nilai 1 tambah nilai 2 dibagi 2, semacam itu. Objeknya ada berapa? Karena objeknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka objeknya kita beri nama 5. Karena array. Loh kok 5 Pak? 5 array itu harus kalian ingat. Kalau mungkin kalian belajar di kelas 11 di PBO, maka array itu adalah tipe data yang dimulai
dari 0, dimulai dari 0. Maka karena jumlahnya 6, maka di sini pun harus kalian tulis dengan 6. Tapi pembacaannya array itu harus dimulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 saja. Artinya array itu dimulai dari angka 0 dan ditutup dengan angka yang paling terakhir. Kalau 6 berarti ya 5, kalau 7 berarti 6, dan seterusnya. Oke. Kalau sudah kita menuju ke biasa seperti di sini, digeser di bawahnya, di pabrik latihan 9 ini, set location relative to this. Kalian sudah paham maksudnya adalah form ini fungsinya untuk mengarahkan ke tengah. Kemudian di sini di bawahnya adalah ada perintah jTextField request focus. Fungsinya itu apa, Pak? Kursor atau yang kedip-kedip itu dia menuju ke jTextField 1. jTextField 1 kita sudah paham, yaitu untuk niche. Ya, artinya ketika kalian running pertama kali program ini, form ini, dia akan langsung menuju kursornya yang kedip-kedip ini menuju ke jTextField 1 secara otomatis. Kemudian bawahnya kalian buat, yaitu memanggil variabel yang sudah kalian buat di atas ini dalam bentuk array sebanyak 6. Kemudian kalian panggil di sini model sama dengan new default tabel model kurung buka 0, kolom. Itu formatnya seperti itu. Dia memanggil variabel. Jadi variabel model dipanggil di mana isinya adalah new default tabel, artinya setiap dia merunning pertama kali dia membuat sebuah default tabel baru. Kemudian di bawahnya lanjutannya adalah jtabel 1 sama titik set model, artinya itu semua yang dipanggil tadi dimasukkan ke dalam palet yang bernama jtabel 1. Ya, itu penjelasan awal dari saya. Ya, silakan kalian coba ketik. Kemudian kalau sudah diketik semua, kita masuk ke desain. Kita coba ke tombol simpan. Kita lihat, klik kanan, kalian ketik, masuk ke event. Eventnya adalah dipilih adalah event action perform. Ya. Kemudian kita masuk ke codingnya, action. Nah, silakan kamu ketik di sini. Untuk menyimpan data, kita beri nama di sini adalah variabelnya data. Kemudian diberi kok ada kotak karena ini array penyimpanan. Dan array penyimpanan ternyata itu ada macam-macam ya, ada arraynya kan tadi ada 6 ya. Data 1 jTextField 1. Data 2 jTextField 2. Data 3 adalah jTextField 3. Data 3 adalah jTextField 3 dan data 4 adalah hitung rata-rata. Nah, ini tadi ada sedikit masalah. Kita hitung lagi biar tidak salah. 1, 2, 3, 4. Oh, ini jadi masalah. Nilai 1, nilai 2. List nama nilai 1, nilai 2. Nah, oke, karena ada 4 ya, nilai 1, nilai 2, list nama. Ya, ini sudah sesuai. Data 4 adalah hitung rata-rata. Get text semacam itu ya. Kemudian data 1 adalah get text juga. Data 2 get text, artinya memanggil dari apa yang diinputkan tadi dimasukkan dalam variabel data. Nah, ini berarti saya rubah lagi menjadi 5 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Ya.
Kemudian di sini ya, hitung rata-rata. Hitung rata dilakukan di sini memanggil perintah function dengan nama hitung rata-rata yang nanti dimasukkan dalam variable array keempat dengan nama data. Kemudian di sini ada perintah model row data, artinya model row data ini adalah memasukkan perintah menambahkan baris setiap pengisian ke dalam variabel model. Kemudian di sini ada function lagi yang bernama bersih. Bersih di sini fungsinya adalah setiap hasil setelah pengisian, maka yang ada di text field nanti akan dihilangkan atau dibersihkan sehingga dia bisa mengisi kembali. Kemudian di dalamnya ada perintah J option pane show message block. Ini yang saya bilang tadi di awal, perintah untuk memisahkan ada perintah kotak dialog atau message, di mana perintahnya di sini adalah this data telah disimpan. Artinya ketika sudah disimpan maka ada perintah pesan seperti itu. Di sini ada perintah info J option pane OK option, artinya OK option ada tombol OK di situ. Ya, itu untuk tombol simpan. Bagaimana dengan tombol exit? Kita coba. Eventnya adalah action perform juga. Untuk tombol exit, perintahnya adalah di dalamnya integer A sama dengan menggunakan variabel A, ya, bisa diganti C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, dan seterusnya. Bebas juga. Sama dengan J option pane show confirm dialog. Yakin mau keluar. Warning, ada perintah warning di sini. J option pane yes, no option, artinya nanti ada tombol yes dan no. Jika atau if A sama dengan J option pane yes, artinya jika kita memilih tombol yes, maka dispose itu fungsinya adalah keluar dari form. Ya, dispose itu keluar dari form. Maka tutup, kurung tutup, dan kurung tutup. Nah, itu perintah untuk exit-nya. Ya, saya rasa perintah tombol sudah kita selesaikan. Kita akan coba masuk ke function yang sudah kita tentukan tadi. Tadi ada function hitung rata-rata dan function bersih. Kita geser ke bawah, maka kalian harus membuat sebuah function yang letaknya di bawah, paling bawah sendiri. Jadi lokasinya di bawah sendiri, di end of variable declaration, berarti di paling bawah sendiri. Tapi di dalam kurung, tidak perlu di luar kurung, tapi di dalam kurung. Kalau di luar kurung nanti akan error. Maka letakkan di dalam kurung terakhir, paling terakhir sendiri. Berarti diletakkan di dalamnya. Jadi antara deklarasi ini sama kurung penutup. Nah, kemudian kalian buat sebuah function, kalian beri nama public float hitung rata-rata. Ini namanya adalah function dengan tipe data float, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, kurung buka. Kemudian kita deklarasikan float jumlah, nilai 1, nilai 2. Nilai 1 sama dengan float parse. Float artinya mengkonversi dari tipe, karena text field itu kan isinya aslinya variable char, ya. Kemudian kita ubah menjadi float. Text 3 get text. Kemudian nilai 2 adalah float parse float text 4 get text, artinya sudah kita konversi dari tipe char menjadi tipe integer. Jumlah kita masukkan rumusnya sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2 dibagi 2. Karena dia tipenya adalah angka, baik itu besar maupun bulat, maka harus ada perintah kembali, return jumlah. Artinya ini adalah fungsi mengembalikan nilai, ada nilai yang ditampilkan, maka harus ada perintah return jumlah dan kurung tutup. Itu untuk function hitung rata-rata. Kemudian sekarang function bersih. Function bersih fungsinya untuk menghilangkan apa-apa yang sudah kita inputkan tadi. Ketika kita tekan simpan menjadi hilang, maka perintahnya adalah
Yang dihilangkan apa aja? JText field 1, 2, 3, 4. Itu yang kita hilangkan, isinya maksudnya. Maka JText field 1 set text petik 2 kosong, artinya kita kosongkan. Kemudian JText field 2 petik 2 kosong. Namun untuk 3 dan 4 karena dia tipenya tadi sudah berubah menjadi float atau angka pecahan, maka tidak lagi pakai petik, maka JText field 3 set text null. Null itu berarti kosong juga, namun berupa angka. Kemudian JText field 4 adalah set text null. Nah, agar posisi kursornya tetap kembali ke JText field 1, maka kita arahkan JText field 1 request focus. Jadi kembali ke text atau miss. Oke, itu untuk function bersih dan itu rata-rata sudah. Saya rasa sudah semua yang kita buat, tinggal kita uji coba. Kita run file. Oke, sudah jadi ya. Maka posisi di sini tampilan ketika dijalankan seperti ini. Untuk input dia karena sudah pakai request focus, dia kursor langsung otomatis di miss. Kemudian karena ini belum diisi, dia masih kosong. Tadi kan posisinya ada title 1 tetap 2 karena kita sudah membuat sebuah variabel model, maka dia akan muncul secara otomatis. Kita masukkan misalnya 1 namanya Tony, nilainya 56, ya kita simpan. Maka ada perintah message box menggunakan si option pen. Data telah disimpan, info di sini ya. Dia akan masuk secara otomatis. 111 nama, nilai 1, nilai 2, rata-ratanya langsung muncul di sini. Ya. Kita inputkan lagi. 1112 nama Sony, nilainya 90, 89, simpan. Ya, sudah masuk sudah di sini. Oke, kemudian kita coba exit. Nah, yakin mau keluar, dia akan tutup message box seperti ini. Kalau iya, kalau no dia kembali, kalau iya dia akan keluar. Ya, demikian untuk latihan yang akan kalian buat. Silakan dicoba, kemudian nanti hasilnya di video dimukan, kemudian dimasukkan dalam Google Classroom kalian masing-masing. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Latihan sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.